Oke, baik. Terima kasih banyak untuk adik-adik semua. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Apa kabar kalian semua adik-adik? Kurang baik, Pak. Wah. Bagaimana kabar kurang baik, Alfa? Lagi sakit, Pak. Ya, Demam rindu, cepat Pak. minum obat ya. Demam rindu, Pak. Oke, baik Alfa. Baik, terima kasih. Pada siang hari ini kita melakukan suatu bimbingan, yaitu bimbingan klasikal dengan topik layanan pada siang hari ini, yaitu potensi diri dan cara mengembangkan potensi diri. Sebelum kita masuk pada materi, mungkin Bapak minta kepada adik-adik semua, mungkin ada yang bisa menjelaskan mengenai apa itu potensi diri dan cara mengembangkan potensi diri. Dari saya, Bapak. Ya, silakan Alfa. Jelaskan tentang potensi diri dan cara mengembangkan potensi diri. Oke, baik. Jadi di sini, Pak, potensi diri kalau menurut saya itu berarti sesuatu kemampuan yang ada dalam diri. Dan di mana di situ kan dan dibilangkan cara mengembangkan potensi diri, di mana kita harus mengetahui cara agar mengembangkan potensi yang ada dalam kita diri. Contohnya kita bakatnya di bola voli. Jadi di mana caranya agar saya atau agar kita semua mengembangkan potensi yang ada dalam diri, contohnya bola voli tersebut, Pak. Terima kasih. Seperti itu, Pak. Kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Alfa atas masukannya. Sangat luar biasa sekali Alfa. Mungkin ada yang dari teman-teman lain mungkin? Pas, Pak. Oke, jika pas, mungkin kita langsung masuk pada materi. Pengertian potensi diri dan cara mengembangkan potensi diri. Potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud dan yang sudah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Contohnya seperti tadi Alfa sudah menyampaikan, misalnya Alfa punya hobi di bola voli. Nah, di situ Alfa harus mengembangkan potensi diri yang ada, sehingga punya basic atau kemampuan itu tetap terasa atau terjalan. Potensi diri ini juga dikemukakan oleh beberapa para ahli, misalnya Endra Kapihandi pada tahun 2024. Di sini ia mengemukakan bahwa potensi ini bisa juga sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam, yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi diri ini yang dimaksud yaitu suatu kekuatan yang masih terpendam, yang berupa fisik, karakter, minat, bakat, kecerdasan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam diri tetapi belum dimanfaatkan dan diolah. Misalnya Alfa punya bakat pada bidang bola voli. Nah, akan tetapi secara tidak langsung tidak dilatih atau tidak diolah, maka suatu kemampuan itu akan bisa redup. Artinya tidak diolah secara maksimal. Baik, kita pindah pada slide yang berikut, yaitu ciri-ciri potensi diri dan cara pengembangan potensi diri. Nah, potensi yang berikut di sini adalah potensi berpikir. Nah, setiap individu atau manusia memiliki potensi untuk berpikir tentang informasi dan menghubungkan informasi serta menghasilkan informasi yang lain. Artinya di sini misalnya Alfa mendapatkan suatu informasi mengenai potensi diri. Nah, di sini Alfa bisa membagikan informasi itu kepada teman-temannya, sehingga teman-teman yang lain juga bisa mengetahui tentang masing-masing potensi diri yang dimiliki. Yang kedua adalah potensi emosional. Nah, potensi emosional di sini di mana cita rasa untuk memahami orang lain. Artinya di sini ketika kita bisa memahami orang lain, maka di sini kita juga bisa membentuk suatu potensi diri kita. Misalnya ketika teman Alfa sedang berbicara, di sini Alfa juga bisa memahami apa yang ia sampaikan, sehingga
tidak terjadi suatu keributan antara alfa bersama teman-temannya. Yang ketiga adalah potensi fisik. Nah, di sini individu atau orang yang memiliki potensi fisik yang baik, maka ada kemampuan untuk mempelajari raga tertentu. Artinya di sini misalnya Samri di sini memiliki potensi fisik yang bagus. Nah, di sini Samri juga bisa mengolah raga, artinya bisa berolahraga atau bisa menghasilkan raga-raga lain lah misalnya. Sehingga di sini Sam punya keinginan seperti apa, misalnya jadi seorang tentara atau Polri. Di sini raga Samri sudah terbentuk dari awal karena punya potensi diri dan punya kesiapan diri itu sendiri. Baik, kita masuk pada potensi sosial, yaitu kemampuan sosial yang baik, maka seseorang mampu mempengaruhi orang dan memiliki banyak pengetahuan yang baik. Nah, potensi sosial di sini sangat penting sekali, di mana seseorang itu mampu mempengaruhi orang lain, artinya mampu mengajak orang lain kepada hal-hal yang positif, artinya yang berguna. Misalnya ketika seseorang itu misalnya sering bermain game online, di situ Alfa bisa mengajak misalnya jalan-jalan sore atau bisa belajar bersama, sehingga di situ Alfa mengajak Sam pada hal-hal yang baik, sehingga dia bisa mengurangi bermain game online itu. Baik, kita masuk pada yang berikut, yaitu cara mengenali potensi diri. Nah, di sini ada beberapa cara untuk seseorang bisa mengenali potensi dirinya, yaitu yang pertama, kita harus kenali aktivitas favorit kita sendiri, sehingga tidak terbengkalai antara aktivitas lainnya. Misalnya aktivitas favorit Alfa tadi adalah bermain bola voli. Nah, di sini Alfa lebih kenali diri lebih mendalam mengenai aktivitas favorit. Yang kedua adalah cari tahu kepandaian yang kita miliki. Nah, di sini mungkin adik-adik semua mungkin bisa mencari tahu bagaimana atau cara kepandaian yang selama ini terpendam, misalnya kepandaian dalam bergambar, kepandaian dalam bernyanyi. Nah, di situ teman-teman bisa mencari tahu untuk potensi diri yang sedang dimiliki, sehingga perlahan bisa mendapatkannya. Yang ketiga adalah bertanya pada orang lain. Nah, bertanya pada orang lain ini sangat penting sekali. Bagaimana hal yang belum pernah kita ketahui dalam potensi diri kita bisa mendekatkan diri kepada orang lain, misalnya kepada teman, keluarga, orang tua, dan lain sebagainya. Di situ kita bisa bertanya. Misalnya Alfa, mungkin Alfa bisa tahu tentang potensi diri dari Samri ini sendiri. Secara tidak langsung Samri tidak mengetahui potensi itu, tetapi Alfa bisa mengetahuinya. Yang berikut, yang keempat, yaitu di sini kita jangan takut berada dengan orang lain untuk mengembangkan potensi yang sedang kita miliki. Nah, misalnya kita berada dalam satu kerumunan sosial, dalam satu lingkungan, di situ kita jangan takut untuk mengembangkan potensi kita. Selagi lingkungan sosial itu baik untuk kita untuk mengembangkan potensi kita, ya kita kembangkan saja. Artinya bahwa di situ kita kembangkan potensi kita, maka secara tidak langsung orang lain, bahkan teman kita, orang tua kita bisa mengetahui potensi yang kita sedang miliki. Yang berikut adalah di sini kita bisa mengembangkan atau cara mengembangkan potensi diri. Nah, di sini ada 3 poin penting yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, introspeksi diri. Nah, introspeksi diri di sini sangat penting sekali kalau kita ingin mengembangkan potensi kita, yaitu kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Kekurangan apa yang sedang saya miliki, atau kekurangan apa yang sedang adik-adik miliki. Nah, di situ teman-teman bisa menilai diri sendiri tanpa harus menunggu penilaian dari orang lain. Sebelum kita dinilai orang lain, kita sendiri juga harus menilai diri kita sendiri, sehingga tidak terjadi suatu kejanggalan antara kita bersama teman-teman yang lain. Yang berikut adalah feedback dari orang lain. Nah, feedback ini sendiri merupakan balasan.
introspeksi diri tadi juga sama. Yang kedua adalah feedback. Nah, feedback ini di mana tanggapan dari orang lain mengenai potensi kita. Misalnya Alfa atau Samri atau teman-teman lainnya yang berada di Zoom meeting ini bisa saling men-feedback balik. Artinya sebenarnya potensi apa yang sedang saya miliki atau bakat saya di bidang mana. Nah, di situ feedback dari orang lain bisa maju untuk kita bisa mengembangkan apa yang sedang kita miliki. Misalnya feedback baliknya tentang menggambar, bakatnya menggambar, melukis, bahkan lain sebagainya. Di situ bisa menjadi motivasi tersendiri untuk kita untuk mengembangkannya. Yang berikut adalah tes psikologi. Nah, tes psikologi di sini di mana adik-adik semua bisa mentes apakah kekurangan yang sedang dimiliki. Misalnya kekurangan pada fisik, psikis, dan lain sebagainya. Di sini teman-teman bisa melakukan tes psikologi sehingga teman-teman semua bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan apa yang sedang dimiliki. Begitu teman-teman, mungkin itulah materi pada siang hari ini yang Bapak bawakan, memaparkan untuk adik-adik semua. Mungkin dari adik-adik semua mungkin ada yang mau bertanya atau mau memberikan sanggahan mungkin. Tidak ada Pak, pas. Oke, baik. Bapak memahami hal itu karena kondisi pada siang hari ini sangat tidak memungkinkan lagi untuk adik-adik bertanya, bahkan memberikan sanggahan, karena cuaca matahari yang sedang tidak memungkinkan untuk kita semua. Bapak harap, ya baik, terima kasih Alfa. Di sini Bapak harap pertemuan kita pada hari ini kita akhiri dulu. Di sini Bapak minta kepada adik-adik semua, mungkin minggu depan kita bisa kembali lagi bertemu di ruang virtual ini, mungkin dengan materi pembahasan yang berbeda, tetapi Bapak harap kepada adik-adik jika waktunya untuk Bapak meminta adik-adik untuk bergabung kembali di ruang virtual, maka Bapak harap kesediaan dan kehadiran dari adik-adik semua. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Selamat siang, Pak. Terima kasih Pak, selamat siang dan selamat beraktivitas Pak.